Coba bayangkan sebuah kekaisaran raksasa, sangat kaya, sangat kuat, sampai-sampai kemegahannya itu menyilaukan seluruh dunia. Tapi, kekaisaran ini tidak ditaklukkan oleh musuh dari luar. Ia runtuh perlahan-lahan dari dalam dirinya sendiri. Ini bukan sekedar cerita sejarah loh. Ini adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana sebuah dinasti yang begitu besar bisa menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kalimat ini adalah inti dari takdir mereka. Sebuah pengingat yang begitu kuat, bahwa retakan sekecil apapun di fondasi, pada akhirnya akan meruntuhkan istana yang paling megah sekalipun. Oke, yuk kita lihat gimana semua ini bermula. Kekaisaran Mughal ini nggak muncul begitu saja. Akar-akarnya itu tertanam dalam, di dalam darah para penakluk legendaris. Sebuah warisan ambisi dan kekuatan militer yang nantinya akan membentuk takdir sebuah benua. Jadi semuanya itu dimulai dari satu pertempuran yang sangat menentukan. Tahun 1526, di Panipat, seorang pangeran bernama Babur dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil tapi punya strategi dan senjata yang lebih unggul, berhasil menghancurkan pasukan raksasa dari Kesultanan Delhi. Dan hanya dalam satu hari, boom, fondasi sebuah kekaisaran baru telah diletakkan di tanah India. Nah, dari penaklukan, kita sekarang beralih ke era pembangunan. Ini adalah masa di mana seorang pemimpin yang visioner mengubah wilayah-wilayah taklukan menjadi salah satu kekaisaran paling stabil dan makmur dalam sejarah. Namanya adalah Akbar. Akbar, nama ini adalah fondasi dari semua kemegahan Mughal. Dia itu bukan sekedar kaisar biasa. Dia adalah seorang arsitek peradaban yang sejati. Kejeniusan Akbar itu di sini. Dia sadar banget kalau kekaisaran itu nggak bisa dibangun cuma pakai pedang. Jadi dia membangunnya dengan kebijaksanaan. Dia merangkul keberagaman agama, bahkan sampai menghapus pajak khusus buat non-muslim. Dia juga membangun administrasi yang efisien dan mendukung seni. Intinya, dia meletakkan fondasi kekaisaran yang dirancang untuk bertahan berabad-abad. Di era selanjutnya, kemegahan Mughal mencapai puncaknya, menghasilkan keindahan yang abadi. Tapi, di balik fasad marmer yang berkilauan itu, tersembunyi sebuah rahasia yang kelam, sebuah penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti dinasti ini. Kalau Akbar itu arsitek stabilitas, nah cucunya Shah Jahan, dialah sang arsitek kemewahan. Di bawah pemerintahannya, kekayaan Mughal yang luar biasa itu diwujudkan dalam monumen-monumen artistik yang, wah, luar biasa menakjubkan. Kita semua tahu Taj Mahal kan? Puisi cinta yang terbuat dari marmer. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam. Monumen ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan kekuatan. Puncak ekspresi dari sebuah kekaisaran yang mampu mengerahkan sumber daya yang gak terbatas hanya untuk mewujudkan sebuah visi keindahan. Nah, ini pertanyaan yang sangat krusial. Di balik semua keindahan ini, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui setiap pergantian takhta Mughal. Dan jawabannya penuh dengan darah. Inilah penyakit mematikan itu. Gak ada sistem suksesi yang jelas. Jadi, ketika seorang kaisar mulai menua, putra-putranya itu gak nunggu warisan. Mereka berperang untuk merebutnya. Saudara melawan saudara, bahkan anak melawan ayah. Tahta Mughal itu direbut, bukan diwariskan. Sekarang, kita sampai di titik baliknya. Masa pemerintahan seorang kaisar yang akan membawa Mughal ke wilayah terluasnya, sekaligus menanam benih-benih kehancurannya sendiri. Disinilah takdir mulai berbelok tajam. Aurangzeb, dia adalah seorang muslim yang taat, seorang jenderal yang brilian, tapi di saat yang sama, dia juga seorang penguasa yang kebijakannya justru akan meruntuhkan fondasi persatuan yang telah dibangun Akbar dengan susah payah. Slide ini nunjukin paradoks utama dari pemerintahan Aurangzeb. Di satu sisi, ekspansi wilayahnya luar biasa. Tapi lihat konsekuensinya di sisi lain. Kebijakan toleransi yang dibangun Akbar dibalikan, dan itu memicu pemberontakan. Pajak baru diberlakukan, menyulut kebencian di mana-mana. Setiap jengkal tanah yang ditaklukkan harus dibayar dengan hilangnya kesetiaan dari dalam. Pada akhirnya, kekaisaran yang begitu perkasa ini sadar bahwa mereka nggak perlu mencari musuh di luar perbatasan. Musuh yang paling berbahaya justru tumbuh di dalam istana, lahir dari kebijakan-kebijakan mereka sendiri. Dan apinya pun mulai menyala. Kebijakan Aurangzeb menyulit pemberontakan di seluruh penjuru. Kerajaan Hindu Maratha di selatan, komunitas pejuang Sikh di utara, dan bahkan sekutu lama mereka, para kesatria Rajput, sekarang berbalik melawan. Kekaisaran Mughal kini berperang melawan rakyatnya sendiri. Setelah Aurangzeb wafat, yang tersisa hanyalah sebuah kekaisaran yang besar namanya, tapi sudah hancur dari dalam. Kematiannya yang lambat dan menyakitkan pun dimulai. Nah, pembusukan dari dalam ini menciptakan sebuah kekosongan, sebuah vakum kekuasaan yang sangat fatal.
Dan dalam sejarah ya, vakum seperti itu nggak pernah dibiarkan kosong terlalu lama. Ada kekuatan lain yang lebih terorganisir, lebih lapar, yang sudah menunggu di tepi. Dan kekuatan itu adalah British East India Company. Seperti yang bisa kita lihat perbandingannya ya, saat para pangeran Mughal sibuk berperang satu sama lain demi sisa-sisa kekuasaan, perusahaan dagang dari Inggris ini dengan sangat cerdik mengeksploitasi setiap perpecahan. Mereka mengubah pos dagang jadi benteng dan keuntungan dagang jadi wilayah kekuasaan. Akhir dari segalanya tiba pada tahun 1857. Setelah sebuah pemberontakan besar yang gagal, Kaisar Mughal terakhir diasingkan. Bukan dengan dentuman keras, tapi dengan bisikan lirih, sebuah kekaisaran yang pernah menguasai dunia akhirnya lenyap dari panggung sejarah. Dan inilah pelajaran abadi dari kisah mereka. Kekayaan dan kekuatan ternyata nggak mampu melindungi sebuah kekaisaran dari musuh terbesarnya, perpecahan internal. Sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa persatuan adalah benteng terkuat dan perpecahan adalah awal dari kehancuran. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.